back to Salah Channel, it's Sela. I'm Alem. Jadi kali ini kita bakal nge-sharing sedikit story kita tentang gimana sih ngejalanin YouTube channel yang isinya kontennya sebagian besar adalah konten reaction. Banyak banget yang ngomong sama kita, reaction itu tuh menghasilkan, terus bahkan nggak bisa ngehasilin ya. Di sini kita mau ngebuktiin aja opini kita tentang statement itu. Kita kan penasaran gimana sih kita awalnya bisa punya YouTube ini. Kalian bisa langsung aja klik di sini. Jadi semua itu bermula di awal Juni 2020, di mana di situ tuh kita mulai nge-request buat YouTube kita diverifikasi ke YouTube. Karena udah 1000 dan 4000 jam tayang, jadi kita udah boleh ngajuin monetisasi supaya bisa nyala AdSense-nya. Ya, setelah kita udah monetisasi dan ngajuin ke YouTube, terus tiba-tiba kayak pas aku lagi nonton salah satu video kita tuh kok ada kuning-kuning di bawahnya gitu kan. Karena kan kita nggak tahu sama sekali ya banget tentang YouTube. Aku sendiri agak bingung gitu karena kita tuh konten isinya reaction yang mana kita takut kan reaction kan semuanya mengandung hak cipta ya, copyright dari sumpah. Iya, perusahaan-perusahaan tertentu ternyata dapat dari YouTube yang diverifikasi gitu akhirnya sama YouTube. Akhirnya dari situ kita rajin banget tuh buat video. Gimana sih kayak kalian tuh having fun sama apa yang kalian buat dan dikasih juga bonus gitu. Semakin semangat aja gitu ya buat ngebikin video. Jadi bulan Juni, Juli, Agustus, kita September literally kayak yang sering banget gitu ngebikin video. Jarak antara video itu nggak terlalu panjang banget waktunya. Kita lihat juga kan di YouTube Studio dolarnya tuh naik. Bulan September benar-benar tinggi banget tuh si dolarnya, tinggi banget. Nah, ternyata sampai di titik dimana bulan Oktober dolar itu kayak yang turun gitu loh. Dolarnya turun banget. Tiba-tiba banget ya. Banget drastis banget. Kesel banget. Kita tuh agak bingung juga kan kenapa gitu kan kayak itu udah sampai $38 waktu pas 3 bulan pertama. Cuman tiba-tiba itu dia turun drastis banget sampai ke 6-7 dolaran gitu lah. Sumpah kecewa gitu sih, kan kecewa. Karena kalian di situ tuh kayak yang emang sibuk juga di real life dan aku pun kayak emang ada beberapa hal yang harus dilakukan di real life sehingga kita di situ kayak jarang buat video. Jenjang waktunya kayak 2 minggu 1 video gitu-gitu sih gitu. Kayak terus kayak makin aja kan makin turun ya. Jujur aja di situ tuh kayak udahlah udah gak peduli lagi aku sama AdSense. Ya udah akhirnya karena kebetulan juga yang megang akunnya itu kan kalian. Jadi kalian yang lebih hafal kan gimana ya. Kalau aku kayak yang ya udahlah kita buat aja terus aja buat video gitu kan. Ya udah finally di bulan Desember di mana kita di situ spin caranya itu kita harus nyampe ke 1,3 supaya kita bisa nge-request pin buat dikirimin pinnya ke kita buat dicairin. Waktu pada saat itu udah mencapai ambang batas, langsung lah kita pin ke YouTube gitu supaya dikirimin pin verifikasi ke kita. Kode verifikasi itu tanggal 13 Desember 2020 kemarin. Nyampe di kitanya, di tempat kita, kodenya itu tanggal 2 Januari 2 Januari, which is itu kayak 2 minggu lebih. Iya, 2 mingguan lebih. Ya, kurang dari 3 minggu ya, udah nyampe kodenya di sini. Dan ya udah finally kita udah sampai juga guys. Jadi sampai kode kayak one step closer gitu loh kayak untuk selama 6 bulan ini tuh kita nggak nyangka dan nggak sia-sia juga. Setelah 6 bulan officially bergabung dengan YouTube, setelah 6 bulan official akhirnya kita dapat dari Google AdSense pertama kali. Jadi for the first time. Ya, jadi dan setelah kita dapat ini tuh kita harus verifikasi juga kayak nomor rekening supaya uang yang dari YouTube itu bisa dicairin ke rekening kita dan bisa kita ambil gitu guys. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau orang-orang bilang kayak reaction video itu nggak ngehasilin sama sekali, itu salah sih sebenarnya. Emang agak susah karena banyak banget video kita yang nggak banyak banget sih, cuman yang di blog kena klaim copyright. Klaim copyright yang mana kalau udah kena klaim copyright itu nggak bisa masuk si AdSense-nya kan. Sama sekali nggak bisa ya. Tapi ya gitu sih sebenarnya, kayak ada juga beberapa yang memang nggak ketat gitu ya, copyrightnya nggak ketat, jadi bisa sampai kita masuk iklan dan segala macam tuh bisa. Masih nggak ngerti juga maksudnya itu tuh dari entertainment-nya kah? Atau dari YouTube-nya kah? Ya kita juga masih kurang paham. Yang kita analisa dari YouTube kita sendiri itu ya sebenarnya masuk sih, si AdSense-nya masuk. Buktinya kita bisa sampai dapat ini tuh karena emang apalagi mostly kan konten kita yang nggak banyak ya, maksudnya yang selain reaction tuh nggak banyak, dan yang ya buktinya reaction kita ngehasilin gitu. Jadi kalau menurut pendapat kita si reaction video itu nggak semuanya gak dapet AdSense, gak masuk AdSense-nya. Jadi ini bukti kita bisa gitu. Ya. Jadi kalau bukti nyata banget. Kita nggak ngada-ngada, bener-bener kayak jujur, totally jujur banget. Kita nge-sharing pengalaman kita dari awalnya kayak gimana, terus kita juga nge-sharing sama kalian susahnya juga kayak gimana buat bikin konten reaction tuh susah banget karena
ya itu tadi banyak kena copyright, kena blog, itu kayak udah makanan sehari-hari buat kita berdua. Dan kita pun kayak kendala kita yang benar-benar kita pengen agak sedikit bingung itu pas ketika si suaranya itu kan kecil ya, kalau reaction kan kita selalu nurunin suara, sedangkan tuh kayak kita harus memastikan penonton juga bisa tahu gitu kayak ini suaranya kayak gimana. Bener. Kayak nggak asik aja nggak sih kalau misalnya kita nggak ada suaranya tuh pasti kayak kurang merasakan gitu. Tapi ya di satu sisi pun si YouTube-nya pasti bisa ngeblokir juga si video kita kalau emang videonya kekerasan gitu sih. Paling kayak ini sharing aja ya pengalaman kita selama kita ngejalanin reaction video yang YouTube yang isinya semuanya reaction gitu. Kalau misalnya kalian emang ada ide-ide juga buat kayak misalkan request buat ini dong, langsung aja komen di bawah kalian misalkan mau kita ngapain gitu yang masih berhubungan dengan K-pop stuff, something like that. Kita juga berusaha semaksimal mungkin supaya kita bisa ngebuat konten itu. Iya, dan supaya kita juga channel ini bisa lebih berkembang lagi, bisa bermanfaat juga buat yang nonton, menghibur juga. Makasih banget untuk yang udah nonton, yang udah support channel ini. Kita makasih banyak banget. Bener banget. Dan tetap sebarin yang positif-positif aja. Percaya deh kalau misalnya kita ngasih yang positif, feedbacknya juga baik gitu ke kitanya. Semoga kalian terus bakal ngedukung kita walaupun itu bukan reaction video ya guys. Terus kalau misalnya kalian emang baru memulai YouTube atau kalian juga kan sama kayak kita juga yang lagi nge-YouTube gitu, terus kalian bingung tentang gimana kapan dapat AdSense dan segala macam, kalian yang penting ikutin aja terus si instrukturnya dari YouTube dan kayak baca-baca dari Google, terus baca-baca juga kan, kayak lihat YouTube juga, bantu banget, itu ngebantu banget. Karena dari video tuh kadang-kadang bisa lebih ngerti aja kalau aku pribadi terus kayak kalian yang penting konsisten sih sama apa yang kalian sedang buat. Konsisten itu penting banget. Terus kayak yang jangan malas-malasan intinya. Iya itu. Jangan malas-malasan, yang selalu kasih yang terbaik yang penting positif sih sebenarnya, positif video ya, jangan yang. Kalau kalian positif pasti feedbacknya bagus, baik ke kitanya juga gitu. Stay positif kecuali virus. Oh ya benar. Paling gitu. Using mask. Keep using mask. Washing hands and stay safe. Jadi gitu kayak iklan apa? Paling gitu aja sih dari kita kan di video kali ini ya. Semoga ini ngebantu kalian juga, atau mungkin kalau kalian penasaran juga semoga kalian rasa penasaran kalian terkurangi tentang hal ini. Jadi ya gitu sih paling dari kita. See you guys in the next video and thank you guys for watching. Bye.